Baik, terima kasih Mbak Cindy. Jadi perlu kami luruskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Kementerian Pertahanan tidak pernah melantik, mengangkat ataupun memberi penugasan apapun kepada yang bersangkutan sebagai tim kreatif Kemhan, baik secara struktural maupun non-struktural. Yang terjadi adalah itu merupakan kegiatan internal sebuah organisasi kemasyarakatan bela negara, yaitu Gerakan Bela Negara Membangun Indonesia, atau disingkat GBNMI. Dalam kegiatan tersebut, Ayu Aulia hadir dalam kapasitas sebagai bagian dari tim kreatif organisasi tersebut, bukan sebagai bagian dari Kementerian Pertahanan. Jadi, Kemhan juga sudah menyampaikan klarifikasi ini secara terbuka kepada media, dan klarifikasi tersebut juga telah diperkuat langsung oleh pihak GBNMI melalui konferensi pers kemarin ya. Kegiatan tersebut memang dilaksanakan di Aula Bela Negara, Gedung Kemhan, namun penggunaan lokasi tersebut tidak serta-merta menjadikan kegiatan tersebut sebagai agenda ataupun kegiatan resmi Kemhan. Itu adalah agenda internal organisasi kemasyarakatan yang menggunakan fasilitas sesuai mekanisme peminjaman yang berlaku. Jadi hal ini juga sudah ditegaskan secara terbuka oleh pimpinan GBNMI bahwa kegiatan tersebut tidak mewakili dan tidak diselenggarakan atau dibiayai oleh Kementerian Pertahanan. Oke. Terakhir berarti Pak Riko memastikan bagaimana kalau dari Kemhan sendiri memastikan dia meritokrasi, seleksi yang terbuka untuk staf ahli di luar PNS ataupun juga TNI di sana. Baik, Kementerian Pertahanan tentunya memiliki mekanisme ya dan tata kelola yang jelas serta berlapis dalam pengisian jabatan, termasuk staf ahli, tenaga profesional maupun tenaga pendukung lainnya. Jadi setiap penugasan di Kementerian Pertahanan dilakukan melalui kebutuhan organisasi yang terdefinisi dengan jelas, kemudian proses administrasi dan verifikasi internal, serta penilaian kompetensi dan kapabilitas sesuai bidang yang kami butuhkan. Tidak ada pengangkatan berbasis popularitas atau viralitas. Seluruh proses berada dalam koridor aturan, profesionalisme, dan akuntabilitas yang kita tetapkan. Kami juga memastikan bahwa aktivitas organisasi kemasyarakatan yang mendukung program bela negara juga tidak boleh disalahartikan sebagai bagian dari struktur atau kebijakan internal Kemhan. Jadi pada intinya, pada prinsipnya, Kemhan menghormati partisipasi masyarakat dalam setiap program bela negara, namun Kemhan juga berkepentingan menjaga agar informasi di ruang publik tetap akurat dan tidak menimbulkan persepsi yang keliru terhadap institusi negara. Oke, terima kasih cukup Pak Riko. Pak Riko, Baik, atribusinya Karo Infohan atau bisa jadi jubir juga sih Pak Riko? eh, Kepala Biro Informasi Pertahanan. Jadi Karo Infohan aja. Oke. kalau secara Mhm. ini memang juga merangkap sebagai jubir, cuma itu kan di luar daripada secara struktural atau definitif ya. Lebih cenderung secara organisasi saya disebutnya Kepala Biro Informasi Pertahanan. Ya, dan aku kan bilang di Kemenhan. Memang di gedung Kemenhan lantai 8 Aula Bela Negara. Jadi nggak ada masalah dengan omongan aku rasa. Memang kan bukan di dalam Kemenhannya, bukan. Karena kan kalau Kemenhan itu sudah punya humas sendiri gitu loh. Itu sih, jadi menurut saya alangkah baiknya bahwasannya berita ini jangan dipelintir ke sana kemari gitu. Itu aja sih maunya. Dan nggak mudah untuk terpanggil jiwa nasionalisme Indonesia ya, pertama. Kedua, nggak mudah untuk jadi kita karena kita juga akan banyak agenda-agenda nantinya. Dan kita semua juga yang baru dilantik ini pernah mendengar bahwasannya kalau misalnya bela negara juga sering datang kalau ada kebakaran apa segala macam, itu kita semua ikut tanpa dibayar spesial karena memang kita cinta Indonesia, ini Indonesia yang terbaik gitu. Itu aja sih. Mungkin kalau boleh tahu, Mbak Ayu sebagai tim kreatif gitu, tim ya, bagian dari tim kreatif, tugasnya apa aja sih memang di gerakan bela negara ini? Tugasnya Pak Syangker mungkin tahu, lebih paham karena Pak Syangker adalah ketua saya, tapi mungkin kalau yang saya jelaskan adalah mungkin inti-inti sarinya aja ya.
Tugasnya adalah kalau untuk saya sendiri, saya adalah anggota. Karena saya anggota, jadi saya hanya menyampaikan ide saya kepada ketua saya. Diterima atau tidak itu tergantung beliau. Gitu. Nanti kita rapatkan lagi. Oh, nanti begini. Itulah yang namanya perlunya bukan satu orang, memerlukan banyak orang. Seperti itu. Karena kepala satu itu kan kurang. Ya kan Pak, ide itu harus ada beberapa kepala gitu, seperti itu. Saya sedikit tambahkan juga ya. Ayu dilantik di Kemenhan sebagai tim kreatif, sedangkan pihak Kemenhannya sudah membantah bahwa tidak ada pelantikan ke Ayu. Ya kan sebenarnya pihak Kemenhannya kan sudah dari kemarin juga sudah membantah kan. Dari kompastv.com itu kan udah ada membantah kan. Mungkin saya tambahkan dikit, GBN MI ini adalah organisasi independen yang memang membantu programnya. Membantu program Kemenhan. Iya. Jadi kita memang membantu Kemenhan. Saya pikir udah jelas kan kalau itu ya, kurang lebih ya. Ya, Karena artinya- memang dikaitkan kemarin ke Kemenhan. Betul, jadi bukan Kemhan yang melantik, bukan. Tetapi pelantikan GBNI itu tempatnya di kantor Kemhan. Betul, saya juga tidak pernah bilang bahwasanya saya dilantik oleh Kemenhan, kan saya bilang di Kemenhan. Tapi kan betul, memang di Kemenhan. Jadi memang mungkin ini adalah miscommunication aja menurut saya. Ini yang perlu kita luruskan di hari ini. Jadi ini adalah program-program yang Bapak Kemenhan nanti akan buat, kita akan bantu coba sebisa mungkin kan gitu. Sebagai bela negara gitu. Itu aja sih. Jadi kalau aku mau dikatain apa, mau dibilang katanya nggak rela bayar pajak untuk orang seperti saya, apa segala macam, saya tidak peduli. Kenapa? Karena saya tidak pernah minta uang dari mereka. Saya pakai uang saya sendiri, ya. Saya masuk sini saya tanpa spesial pun. Saya pakai uang saya sendiri. Saya di sini berjiwa negara, nasionalisme, merah putih, abdi bela negara. Memang mau membela negara Indonesia. Oke. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.